TCN atau topologi change notification yang dikirimkan apabila terjadi perubahan pada topologi. 2. Bridge ID terdiri dari dua field, yaitu bridge priority dan MAC address. Bridge priority nilai defaultnya adalah 32.768. Bridge priority bisa dirubah nilainya, namun harus kelipatan 4096. 3. Root bridge merupakan switch yang memiliki bridge terkecil atau MAC address terkecil pada topologi. 4. Root port merupakan pada switch yang terhubung langsung ke root bridge switch. 5. Design port merupakan port tujuan untuk menuju root bridge yang biasanya forwarding. Jenis-jenis spanning tree protocol. Spanning tree protocol memiliki dua jenis, yaitu satu open standard. Di dalamnya yaitu ada spanning tree 802.1d, spanning tree 802.1w, multiple spanning tree atau MTS 802.1s. Yang kedua Cisco proprietary atau yang hanya dimiliki Cisco. Di dalamnya yaitu PVST atau Prevalence Spanning Tree, PVST Plus dan Rapid PVST. 1. Standar STP 802.1.1d. STP jenis ini dikembangkan oleh IEEE untuk mencegah terjadinya looping. Pada topologi layer 2 terdapat beberapa status port pada standar STP, yaitu 1 blocking, 2 listening, 3 learning, 4 forwarding, 5 disable. 2. STP 802.1w dikenal juga dengan RSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol, merupakan evolusi dari standar STP, di mana convergence time lebih cepat dari port state lebih sedikit. STP hanya mempunyai 3 port state saja, yaitu discarding, learning, dan forwarding. Perbedaan STP 802.1d dan STP 802.1w. STP atau Spanning Tree Protocol 802.1d dan STP 802.1w adalah dua versi dari protokol yang sama, namun memiliki perbedaan dalam aspek, yaitu 1. Kecepatan pemulihan. STP 802.1d memiliki pemulihan yang lambat, bisa mencapai 50 detik atau lebih, karena mengandalkan algoritma yang kompleks untuk menemukan jalur terbaik. Sedangkan STP 802.1w juga dikenal sebagai RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol, dirancang untuk lebih cepat dalam menemukan jalur terbaik dan mengaktifkan kembali jalur yang terputus. Pemulihan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 detik. B. Kompatibilitas. STP 802.1d lebih tua dan lebih lambat dibandingkan STP 802.1w. Namun kelemahan tersebut diatasi dengan meningkatkan kecepatan dengan fitur RSTP yang dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan. STP 802.1d masih umum digunakan dalam jaringan yang lebih tua dan tidak mendukung fitur-fitur RSTP. C. Konfigurasi. STP 802.1d membutuhkan konfigurasi manual yang lebih rumit, sedangkan STP 802.1w dirancang dengan fitur otomatisasi konfigurasi. Fitur ini memudahkan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi STP dan mengurangi kesalahan manusia. D. Topologi jaringan. STP 802.1d cenderung memilih jalur terpanjang saat memilih jalur terbaik, sedangkan STP 802.1w memilih jalur terpendek dan memprioritaskan rute yang lebih cepat dan lebih andal. E. Pengurangan overhead. STP 802.1w dirancang untuk mengurangi overhead dalam proses pemulihan. STP 802.1d memerlukan banyak waktu untuk menyebarkan pesan ke seluruh jaringan yang menyebabkan overhead jaringan yang lebih besar.
Jadi, STP 80.1W dirancang untuk mempercepat pemulihan, meminimalisirkan overhead jaringan, dan memudahkan administrator jaringan untuk mengkonfigurasi. Sedangkan STP 802.1D lebih lambat dan memerlukan konfigurasi manual yang lebih rumit. Perbandingan state STP 802.1D dan STP 802.1W. Berikut ini perbandingan port state antara STP dengan RSTP. Kalau standar STP terdiri dari blocking, listening, learning, dan forwarding. Kalau RSTP memiliki discarding, learning, dan forwarding. Port aktif, kalau standar STP itu mati, sedangkan RSTP juga mati. Kalau yang listening di standar STP itu port aktifnya menyala, sedangkan discarding juga RSTP juga nyala, learning juga nyala, forwarding juga. Membaca MAC address, blocking tidak, discarding tidak, listening iya, discarding tidak. Jenis-jenis spanning tree protokol yang ketiga, multiple spanning tree 802.1S. MST adalah implementasi Cisco dari MSTP yang menyediakan hingga 60 instance RSTP dan menggabungkan banyak VLAN dengan topologi fisik dan logis yang sama ke dalam instance RSTP umum. Setiap instance mendukung Portfast, BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, dan Loop Guard. 4. PVST Plus atau singkatan dari perfilan spanning tree. Perfilan spanning tree atau disingkat PVST Plus perangkat tambahan pada Cisco dari STP yang menyediakan instance spanning tree 802.1D terpisah untuk setiap VLAN yang dikonfigurasi dalam jaringan. PVST mendukung forward, uplink, fast, backbone phase, BPDU guard, BPDU filter, root guard, and loop guard. 5. Rapid PVST merupakan peningkatan RSTP Cisco yang menggunakan PVST dan menyediakan instance terpisah 802.1W per VLAN. Setiap instance terpisah mendukung Portfast, BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan loop guard. Port state spanning tree protocol. Di spanning tree protocol mempunyai beberapa status pada port, yaitu 1. Blocking. Port yang tidak akan meneruskan frame hanya mendengarkan ke BPDU, tujuannya untuk mencegah penggunaan jalur yang mengakibatkan loop. Kedua, listening. Port mendengar BPDU untuk memastikan dari BPDU itu tidak ada loop yang terjadi di network sebelum mengirimkan frame-frame data. 3. Learning. Mempelajari semua jalur pada network layer 2. 4. Forwarding. Port dapat memforward paket atau port yang mempunyai cost terendah ke root bridge. 5. Disable. Port yang mati atau di shutdown sementara agar STP berjalan lancar. Menentukan root port STP. STP menggunakan link cost kalkulasi untuk menentukan root port pada non-root switch. 10 Gbps itu costnya 2, 1 Gbps costnya 4, 100 Mbps costnya 19, 10 Mbps costnya 100. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sebelum bertanya, saya akan praktekkan dahulu. Ini saya akan mengimplementasikan STP.
Spinning tree start default sudah terkonfigurasi di Cisco. Coba kita melihat dari komen to show spanning tree. Nah, sudah ter sudah ada spanning tree-nya start default. Cara mengubah priority. Sebentar, Le, ada gangguan, Le. Iya, urus aja dulu. Kenapa sih ininya? Sebentar ya teman-teman, ada kendala sedikit. CLI-nya nggak mau keluar, dia nggak mau tampil. Udah muncul, Le. Di dulu, Le. Apa? Udah muncul spanning Belum. tree. Belum. Aduh, Lu nggak pindah share screen ya? udah loh. Udah belum? Nah, belum nih, mana sih? Udah muncul belum? Di sekolah. Diskonnya dah. Udah. Kali ini udah muncul. Belum. Belum. Coba ganti ke all screen, share screen-nya. Share screen lu, ganti dulu. Deket diskonnya. Udah muncul pin. Dah. Udah muncul, Le. Dah. Nah. Di switch. Kamu lihat STP secara default sudah terkonfigurasi di Cisco. Dengan ingin melihatnya dengan konfigurasinya yaitu do show spanning tree. Sudah terpasang dari sana. Nah, satu lagi kita lihat do show as. Nah, sudah terkonfigurasi dari Cisco-nya. Sudah terlihat kan, Le? Inilah jadinya. Udah. Cara mengubah priority dengan konfigurasi enable priority. Cara mengubah spanning tree 91 priority 4096. Jika pindah priority maka priority tersebut itu lebih kecil daripada priority sebelahnya yang kelup. Jadi yang kelup itu yang sebelahnya sekarang. Nah, sudah ada yang apakah yang bertanya?
balikan ke moderator ya. Oke, thank you buat Gufron atas materi yang barusan disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa raise hand terus open cam aja, biar nanti saya bacain. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada yang nanya nih dari mode gratis. Cisco Catalyst itu apa, Kak? Gufron mungkin bisa dijawab. Catalyst itu semacam merek untuk berbagai subkelas jaringan, pengontrol nirkabel dan titik akses nirkabel yang dijual oleh sistem Cisco. Itu sepengetahuan saya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada yang bertanya lagi nih, Kak Gufron. Kalau tadi yang guard-guard itu apa ya, Kak? Coba kan dijelasin lagi. Guard itu semacam keamanan, semacam security dalam suatu sistem. Yang bertanya lagi nih dari area Mas Tigo. Kak, spanning tree itu bisa dipakai di router selain Cisco? Bisa, apalagi yang open standard itu bisa, setauku router Cisco sama router MikroTik. Setauku saya. Udah terjawab belum? Ya mungkin sudah terjawab yang tadi. Ini ada lagi nih dari Yoga. Kak, apa yang dimaksud root port? Itu adalah root port yang sudah terkonfigurasi oleh ya tadi semacam spanning tree gitu. Yang paling atas root port. Ini pun dijelasin lagi nih yang tadi, Kak, kayak root guard dan lain-lain. Guard itu semacam seperti keamanan atau security dalam konfigurasi Cisco. Ya mungkin sudah menjawab, apa ada yang bertanya lagi? Ini ada lagi nih dari Kak Arya Mas Tigo. Kak, spanning tree itu secara manual atau dia konfigurasi secara otomatis? Tadi saya lihat sudah aktif di Cisco-nya. Kalau router tidak otomatis, maka harus dikonfig lagi atau tidak? Silakan dijawab, Pak Gufron. Ya harus dikonfig lagi secara manual kalau misalnya otomatis ya nggak ada. Kan Cisco secara default itu sudah ada spanning tree yang versi 802.1D. Sudah terjawab belum, Arya? Mungkin ada yang bertanya lagi. Nih, dari Arya, boleh ditunjukin kah cara konfigurasinya? Tunjukin, Pon. Siapin dulu Cisco-nya. Sudah muncul kan, Le? Udah muncul kok. Sini kan ada step yang sudah terbuat. Cara buatnya lagi ya tinggal dikonfigurasi. Karena di Cisco udah terbuat otomatis, jadi saya akan membuat yang versi lainnya aja. Versi ini saya akan membuat spanning tree model PV60. Enggak keluar ya, Le, slide-nya ini. Share screen ya yang cari ya. Belum keluar lagi. Salah baru tadi udah kepantulan cari
ini depannya model switch 8. Model yang sudah terbuat mode yang terbaru spinning tree model PVST. Ya, ada mau ingin bertanya lagi? Ini ada yang bertanya lagi dari mode gratis. Satu lagi Kak, tujuan konfigurasi STP itu apa ya? Saya lihat tidak ada perangkat seperti laptop atau PC di sana. Untuk Gufron bisa dijawab. Tujuannya agar tidak terjadinya berulangan atau yang disebut looping. Saya lihat tidak ada perangkat seperti laptop atau PC. Iya, saya lupa naruh PC sama laptop di sana untuk mengecek ping. Ada bertanya lagi, looping itu apa Kak? Looping itu adalah perulangan atau suatu proses data. Looping itu adalah suatu proses pengiriman data atau paket dari source sumber ke destination tujuan, tetapi destination tidak dapat ditemukan dan terjadi perulangan saat mengirim paket data. Itu pembahasan tadi PPT. Mungkin yang bertanya telah hadir. Ya mungkin pertanyaan sebelumnya sudah terjawab. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada yang bertanya lagi dari Haimpin. Kak, apakah kalau terjadi looping paket yang terjadi looping bisa hilang? Untuk Gufron dipersilakan untuk menjawab. Tidak hilang, cuman paket tersebut menyangkut. Maksudnya tidak sampai-sampai karena tidak menemukan tujuannya mau kemana, seperti abang tukang ojek yang mengirimkan paket tetapi alamatnya nggak ada. Nah, jadinya abangnya bingung ngirimnya kemana. Ya Apakah mungkin sudah sudah terjawab? terjawab. Yang lain jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, ada yang bertanya lagi ini masih dari Haimpin. Efek yang terjadi kalau terjadi looping pada perangkat atau device itu gimana, Kak? Bisa dijawab lagi, Kak Gufron? Efek yang terjadi adalah ya mungkin pada perangkatnya akan mengalami kerusakan. Saya belum pernah tahu efeknya gimana. Ada lagi nih dari, iya, izin Kak, boleh nggak Kak dites ping konfigurasi STP-nya? Bisa saja, ntar dulu ya. Pakai share screen. Sebentar ya, lagi menyiapkan Cisco-nya biar nanti langsung. Ya, siap. Sudah muncul belum, Le? Celina, Le. Belum ada. Ini saya coba ngirim pesan dari sini ke sini, bisa apa tidak ya? Pilot. Ya, maaf, please. Maaf kawan. Cisco saya lagi tadi nggak tahu itu dua ada gangguan. Jadi nggak bisa ngeping. Ini ada pertanyaan lagi nih. Kak, macam-macam port pada STP apa aja tadi, Kak? Oh ya, ini pertanyaan dari Malvin ya. Ini maksudnya macam-macam port apa
status portnya. Kalau status portnya yaitu ada blocking, listening, learning, forwarding, dan disable. Itu untuk yang spanning tree yang versi 802.1D. Itu macam-macam port. Ya mungkin sudah menjawab. Bisa ditanyakan lagi bagi yang belum paham. Ada yang bertanya lagi dari Ikhtiar Ridwan Firmansyah. Port itu apa, Kak? Untuk Gofron mungkin bisa dijawab. Port itu yang sebuah lubang yang apa sih kayak ngecas. Nah, itu kan ada lubang itu. Yang lubang itu dinamakan port. Sudah terjawab belum? Ada port lubang. Ada pertanyaan lagi nih, masih dari Ikhtiar Ridwan Firmansyah. Ada port 80, 8000 dan lain-lain. Itu maksudnya gimana? Untuk Gofron bisa dijawab lagi. Mungkin menurut saya itu port 80 kayak apa sih urutan portnya dari 1 sampai 80 atau sampai 8000. Ada 8000 port. Itu menurut saya masih kurang tahu, kalau soal masih banyak yang saya harus pelajari. Mungkin cukup menjawab. Bagi yang masih belum paham bisa ditanyakan lagi. Ya sepertinya nggak ada yang bertanya lagi ya. Oke, karena udah nggak ada yang ditanyain, kita akhiri acara hari ini. Terima kasih buat Kak Gufron Ar-Rahman selaku pemateri dan juga teman-teman yang sudah join Zoom ya, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom hari ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman buat ikutin terus acara ngaji IT ini selama bulan Ramadan, karena kita akan mendapatkan materi-materi yang sangat menarik tentunya. Oh ya, buat teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat, nanti detailnya saya kirim di grup ya. Oke, mungkin sekarang bisa langsung ke sesi foto bareng. Buat teman-teman sekalian bisa dinyalain dulu kameranya buat sesi foto bareng. Sebentar. Bisa dinyalain dulu semuanya. Saya tunggu sampai 2154 ya. Ini masih belum semuanya. Ya oke. Mungkin saya foto dulu. Nah, ya terima kasih buat yang udah join Zoom hari ini. Bisa dipersilahkan buat meninggalkan Zoom kali ini.